Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membuat puding roll cake. Siapa di sini yang masih penasaran cara buat pudingnya? Ini cara buatnya itu sangat gampang loh teman-teman, dan bahannya juga sangat simple. Teman-teman bisa simak videonya sampai selesai ya. Siapkan bolu gulung yang sudah dipotong-potong. Untuk resep bolu gulungnya itu sudah pernah saya share ya di video sebelumnya. Lalu susun ke dalam loyang. Untuk loyangnya ini ukurannya 20 ya, loyang bulat ukuran 20. Susun bolu gulungnya di bagian samping loyangnya, agak sedikit ditekan ya biar dia menempel di samping. Taruh sampai semua sisinya itu penuh atau udah padat. Teman-teman malas bikin yang pakai bolu gulung, teman-teman bisa bikin yang pakai cake ya. Saya udah pernah share di video saya yang sebelumnya, yaitu di puding mangga cake. Itu cara buatnya dengan ini juga kurang lebih sama ya. Teman-teman bisa pakai resep yang itu juga jika mau, karena cara buatnya lebih simple, tidak perlu bikin bolu gulung. Setelah bagian sampingnya udah terisi semua, kita ambil lagi untuk susun yang bagian bawah, biar nanti saat pudingnya masuk itu bagian bawahnya tidak kosong. Setelah terisi semua, kita sisihkan dulu, kita akan memasak pudingnya. Ini bahan-bahan untuk pudingnya ya teman-teman. Untuk putih telur ini sisa dari bikin bolu gulungnya ya. Kita akan kocok putih telurnya terlebih dahulu. Masukkan pasta vanila 2 sendok teh. Untuk vanilanya jangan di skip ya teman-teman, supaya nanti busanya itu tidak bau amis. Untuk teman-teman yang mengkonsumsi alkohol bisa menggantinya dengan rum bakar, itu nanti busanya akan lebih wangi lagi. Setelah putih telurnya berbusa-busa, masukkan semua gula pasirnya. Kocok sampai putih telurnya itu mengembang atau sudah kaku. Ini saya kocoknya kira-kira 4 menitan ya, putih telurnya itu sudah kembang dan kaku. Kita sisihkan terlebih dahulu dan lanjut masak pudingnya. Masukkan 2 bungkus tepung agar-agar, 1 sendok makan pasta stroberi. Ini gunakannya agak banyak ya, karena kita kan masih mau campur ke putih telur, nanti agak pudar warnanya. Masukkan juga semua air dan susu kental manis. Jika teman-teman ingin menggantinya dengan susu cair juga bisa. 400 ml susu cair, 100 gram gula pasir. Jika diganti dengan susu cair, rasa busanya itu akan lebih enak ya. Cuman karena saya lagi nggak punya stok, jadi saya pakai susu kental manis. Saat masak menggunakan api yang kecil dan diaduk terus sampai mendidih ya. Jangan menggunakan api yang terlalu besar, karena ini kan agak kental ya adonannya ya, takutnya hangus di bagian bawah. Terus diaduk ya teman-teman sampai dia mendidih. Jika teman-teman ingin warnanya lebih cerah, bisa ditambahkan lagi ya pasta stroberinya. Atau teman-teman ingin buat tema lain, warnanya tinggal diganti aja ya, sesuaikan selera. Setelah pudingnya mendidih panas-panas, langsung kita masukkan ke putih telur. Lalu kita kocok sampai rata. Kocoknya menggunakan mixer kecepatan yang paling tinggi, karena nanti pudingnya itu akan cepat beku, jadi kerjanya harus cepat. Dikocok sampai benar-benar rata. Jika bagian sampingnya kurang rata, kita bisa menggunakan bantuan dengan spatula sambil diaduk, sambil dikocok ya. Sebelum
busanya ini mengeras. Setelah tercampur rata, kita akan aduk sebentar menggunakan spatula. Pastikan di bagian bawah tidak ada lagi endapan puding. Langsung tuang ke loyang yang udah diisi gulung, karena pada saat tuang itu saya lupa record ya teman-teman. Setelah dituangkan setengah, susun lagi sisa gulungnya. Supaya saat pudingnya dipotong itu bagian tengah busanya itu tidak kosong ya. Jadi kita isi dengan bolu gulungnya lagi. Setelah bagian tengahnya udah diisi, kita siramkan lagi sisa busanya. Setelah semua busanya udah masuk, ini kita akan goyang-goyangkan sebentar dan hentak-hentakkan beberapa kali supaya nanti busanya itu padat ya teman-teman. Jadi tidak ada rongga. Lalu kita akan diamkan sampai busanya mengeras, baru kita siram lagi pakai puding. Lanjut masak lapisan ketiganya. Ini ada 600 ml air. Gula pasirnya ini 100 gram, tepung agar-agar merah 1 bungkus, susu kental manisnya 30 gram. Pasta stroberinya ini saya pakai sedikit aja ya, sesuaikan selera aja untuk warnanya. Diaduk terus juga ya teman-teman sampai mendidih. Teman-teman bisa menggantinya dengan susu cair jika punya. Setelah pudingnya ini mendidih, tidak langsung kita siram ke atas busanya ya teman-teman. Kita aduk terus sampai uap panasnya ini hilang atau pudingnya sudah agak hangat. Setelah pudingnya udah hangat, ini udah nggak ada uap panasnya lagi ya. Ini akan kita siram di atas busanya. Saat masukkan puding ke dalam busa itu diusahakan pertama pudingnya udah dalam keadaan hangat. Yang kedua, setelah pudingnya masuk, jangan pindah-pindahkan loyangnya lagi. Pastikan dia di satu tempat sampai pudingnya ini ngeset. Cara ini mencegah pudingnya itu merembes ke bawah ya teman-teman. Jika pudingnya disiram panas-panas langsung ke busanya, udah pasti akan merembes ke bawah. Jika sudah merembes ke bawah, otomatis udah gagal pudingnya. Benar-benar diusahakan ya, jangan dipindahkan lagi loyangnya sebelum pudingnya ini set. Oh ya, kalau untuk warnanya itu bisa sesuaikan selera teman-teman aja ya, mau dibikin warna apa pudingnya. Setelah semua pudingnya masuk, jangan lupa di atas bagian yang ada gelembungnya itu kita keluarkan. Setelah semuanya udah dituang, kita diamkan pudingnya itu sampai set. Kalau saya diamkan kira-kira sampai 3-4 jam ya. Ini saya diamkan selama 4 jam. Setelah 4 jam pudingnya juga udah set. Kita akan keluarkan dari loyang. Kita putar-putar dulu loyangnya supaya ada rongga ya di bagian atasnya ini. Nampak kan teman-teman? Supaya pudingnya ini lebih gampang keluar. Lapisin plastik dan serbet ya, supaya saat keluarkan pudingnya itu tidak cemot ya di bagian samping-sampingnya. Lalu alas yang lebih kuat, kita balikkan pudingnya itu pelan-pelan ya saat keluarkannya. Gunakan perasaan supaya tidak hancur pudingnya.
Nah, ini penampakan pudingnya dari bawah itu cantik banget ya teman-teman. Dialasin lagi. Lalu ini kita balikkan. Pelan-pelan ambil semua alatnya, plastiknya juga ya. Ini puding cake-nya udah siap kita hias, sesuaikan selera masing-masing mau dihias gimana. Yang samping pudingnya kita alasin dengan plastik. Jika di rumah ada plastik yang bening agak tebal itu bisa gunakan itu ya, supaya lebih rapi. Kalau punya saya pakai plastik biasa yang tipis. Supaya lebih manis, kita berikan pita. Kita ukur dulu ya pitanya. Kalau udah pas baru kita potong. Dan ini juga jangan lupa diberi lakban ya, supaya tidak lepas nanti pitanya. Jika dirasa pitanya agak susah nempel, bisa diolesin sedikit air ya bagian pitanya, supaya dia akan menempel di plastik. Lalu saya akan membuat pita kecil supaya lebih manis ya teman-teman. Jika mau buat juga bisa lihat cara membuatnya. Setelah semuanya udah selesai, kita tempelkan di pudingnya supaya lebih manis aja sih. Nah, ini ya teman-teman penampakannya setelah selesai. Teman-teman bisa menghiasnya sesuai tema atau sesuaikan selera masing-masing. Saya tambahkan 2 ikan ya supaya nampaknya lebih lucu aja. Untuk matanya itu menggunakan pasta coklat, lalu dicelupkan ke katembat, diolesin ke badan atau juga di matanya supaya lebih bagus nanti warnanya. Ini ya teman-teman penampakannya setelah kita hias. Jika teman-teman tidak ingin akar pohonnya ini nampak, bisa ditambahkan crumble. Nah, ini puding pesanan orang, jadi tidak saya potong ya bagian dalamnya. Tapi jika teman-teman mau lihat ini ya hasilnya, saya suruh orangnya videokan.
Kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk isi dalamnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mampir di channel YouTube saya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Terima kasih.